Pura Tirta Empul berada di Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring, Gianyar, Bali. Pura Tirta Empul dibangun sekitar tahun 962 pada masa pemerintahan dinasti Warmadewa abad ke-10 hingga 14 Masehi. Lokasi pembangunan pura sengaja dipilih di dekat sumber air besar di kawasan Gianyar, Bali. Pura Tirta Empul menjadi salah satu peninggalan bersejarah di Bali karena keindahan pura, keunikan mata air, dan tingginya nilai sejarah yang dimiliki yang menjadikan Pura Tirta Empul terkenal di kalangan masyarakat Bali dan mancanegara. Tempat ini dianggap istimewa oleh penduduk karena keberadaan sumber mata air yang mengalir tanpa henti di lingkungan pura. Dari situlah nama Pura Tirta Empul berasal. Secara etimologi, Tirta Empul memang berarti air yang menyembur dari dalam tanah. Mitos sumber mata air ini adalah konon dahulu Bali memiliki seorang raja sakti yang bernama Mayadenawa. Beliau memimpin semena-mena dan melarang rakyatnya melangsungkan upacara keagamaan. Mengetahui tindakan jahat Mayadenawa, Batara Indra dan pasukannya datang untuk menghentikan sepak terjang Mayadenawa. Namun dengan kesaktiannya, ia menciptakan mata air beracun atau yang sering disebut cetik guna memusnahkan pasukan Batara Indra. Untuk mengatasi hal tersebut, Batara Indra menancapkan tombaknya ke tanah dan menciptakan pancaran air suci dari bekas tancapan tersebut. Dari tancapan tombak tersebut mampu menyembuhkan pasukannya yang terkena racun. Mata air itulah yang dipercaya sebagai Tirta Empul saat ini. Pura Tirta Empul terbagi menjadi 3 kawasan yang berbeda, yaitu Jabapura bagian depan, Jaba Tengah bagian tengah, dan Jeroan bagian dalam. Daya tarik Pura Tirta Empul terletak di Jaba Tengah, di mana sebuah kolam permandian berisi sekitar 30 pancoran air berada. Kolam ini dikenal dengan nama Tirta Empul dan dipercaya mampu menyucikan manusia dari hal-hal negatif seperti roh jahat, kemalangan, atau bibit penyakit. Namun hanya beberapa pancuran saja yang bisa digunakan warga untuk menyucikan diri. Pancuran di Tirta Empul memiliki nama dan khasiat yang berbeda-beda. Di antaranya pancuran penglukatan, pembersihan, sudamala, dan pancuran cetik. Warga lokal maupun wisatawan boleh mandi dan menyucikan diri di Tirta Empul dengan syarat mematuhi peraturan dan adat istiadat berlaku. Sementara itu, pancuran ke-11 dan 12 hanya digunakan untuk upacara fitrayatnya. Sebelum melakukan ritual penyucian diri, wisatawan juga disarankan membawa sajen dengan tujuan meminta izin. Pada tahun 1954, sebuah bangunan villa yang megah dan modern didirikan di samping situs bersejarah Pura Tirta Empul. Bangunan yang terletak di atas bukit tersebut dibangun khusus untuk kunjungan Presiden Soekarno ke Bali. Dan kini bangunan tersebut berfungsi sebagai salah satu kediaman Presiden Republik Indonesia yang sering disebut Istana Kepresidenan Tampak Siring. Sebelum kita membahas tentang apa dan bagaimana Pura Tirta Empul, hendaknya kita mengetahui pengertian sejarah dan mitos. Mitos sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti mitos atau myth dalam bahasa Belanda, yaitu cerita prosa rakyat yang menceritakan kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta dan keberadaan makhluk di dalamnya, serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang punya cerita atau penganutnya.
Jadi dalam hal ini, mitos yang kental di kalangan masyarakat Bali, khususnya Tampak Siring, tentang keberadaan Pura Tirta Empul adalah mengenai cerita Maya Denawa. Seperti yang diketahui, perkembangan mitos tentang Pura Tirta Empul lebih kental dibandingkan sejarah yang menurut buktinya. Karena di sini terdapat jenis bangunan dua jenis bangunan, yaitu permandian Tirta Empul dan Pura Tirta Empul yang sudah sangat lama atau berumur cukup tua yang dibangun pada masa berbeda. Beberapa sumber tertulis menyebut secara langsung atau tidak langsung nama Sungai Pekarisan dan Petanung. Antara lain sumber tersebut adalah Prasasti Manukaya berangkat tahun dan prasasti ini menyebutkan bahwa Raja Candrabaya Singawarmadewa telah memperbaiki tirta di air empul yang rusak karena banjir setiap tahunnya. Sedangkan dalam naskah Usana Bali disebutkan bahwa Dewa Indra mengambil bendera berwarna kuning dan menancapkan ke tanah yang menciptakan sebuah sungai yang bernama Yeh Empul untuk menghidupkan kembali para dewa atau pasukan Gandarwa yang mati karena minum air beracun yang dibuat oleh Patih Kalawong, anak buah dari Maya Denawa. Dalam prasasti tersebut terdapat pahatan di kedua sisinya dan ketulisan yang sudah haus atau susah dibaca dengan bahasa dan huruf Bali kuno. Antara lain pada sisi A yang terdiri dari 15 tulisan dan pada sisi B yang terdiri atas beberapa baris tulisan yang menyebut tahun prasasti Dua Saka atau 960 Masehi. Serta dalam prasasti ini pula menyebutkan nama Raja Baya Singawarmadewa dan pada tahun 960 Masehi Tirta Empul sebagai tirta air hampul yang artinya tirta yang mengepul atau keluar dari dalam tanah. Hingga saat ini masyarakat masih menyucikan telaga tersebut terutama Sekebarong di daerah Gianyar. Selain itu diperingati setiap tahun dengan piodalan dan prasasti batu yang diarak ke Pura Tirta Empul untuk disucikan. Ini adalah sekilas ringkasan tentang Pura Tirta Empul. Di sini menjelaskan tentang lokasi dari Pura Tirta Empul di aliran Sungai Pakerisan dan berada di Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siri, Kabupaten Gianyar. Tirta Empul merupakan satu tempat petirtan dengan pura yang bernama Tirta Empul dan memiliki cerita dari Pura Sakenan Manukaya, tempat di mana beradanya Prasasti Manukaya. Dalam Prasasti Manukaya itu menjelaskan tertera tanggal tahun 960 Masehi yang menuliskan riwayat tentang Raja Indrajaya Singawarmadewa yang membangun Pura Tirta Empul ini. Secara arkeologi, sebelum berdirinya Pura Tirta Empul, telah ditemukan peninggalan Lingga Yoni yang belum jelas tanggal tahun pembuatannya. Selain itu, ada peninggalan singa dan lembu nandi yang bersamaan dengan peninggalan Lingayoni tersebut. Dari wawancara dengan narasumber Bapak Alit, perbedaan aliran antara Maya Denawa mengalir
aliran Buddha Hinayana dan Sri Chandrabaya Singha Warmadewa yang menganut ajaran Siwa dari India. Ini diperuntukkan mengenang jasa dari Sri Chandrabaya Singha Warmadewa yang memiliki kekuatan menyamai Batara Indra. Maka dibuatkanlah pelinggih tapasana yang berada di dalam jeroan pura ini. Namun hal ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Seperti yang kita tahu, Pura Tirta Empul dan lokasinya bertempat di lokasi wisata unggulan di Kabupaten Gianyar. Perkirakan nama Tampak Siring berasal dari bahasa Bali, yaitu tapak yang berarti telapak dan siring yang bermakna miring. Makna dari kedua kata itu terkait dengan sepotong legenda yang tersurat dan tersirat pada sebuah daun lontar yang menyebutkan bahwa nama itu berasal dari bekas jejak kaki seorang raja bernama Mayadenawa. Sedikit cerita tentang sejarah Pura Tirta Empul yang beredar dan lebih kental dari mitos rakyat, yaitu cerita Raja Mayadenawa. Lontar Usana Bali menceritakan bahwa Tirta Empul diciptakan oleh Batara Indra dalam peperangannya dengan Mayadenawa. Ia adalah seorang raja yang hidup pada masa Empu Kulputih, dan menurut lontar Mayadana Wantaka, ia merupakan putra dari Bagawan Kasyapa dengan Dewi Danu dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Dan karena kesaktiannya, daerah Makassar, Sumbawa, Bugis, Lombok, dan Blambangan dapat ditaklukkannya. Namun sayang, ia raja yang pandai dan sakti yang memiliki sifat durjana, berhasrat menguasai dunia dan mabuk akan kekuasaan. Terlebih ia mengklaim dirinya sebagai dewa yang mengharuskan rakyat Bali untuk menyembahnya. Mayadenawa menjadi raja yang sombong dan angkuh. Rakyat Bali tidak diizinkan lagi menyembah Tuhan, dilarang melakukan upacara keagamaan, dan merusak semua pura. Melihat hal ini, Empu Kulputih melakukan yoga semedi di Pura Besakih untuk memohon petunjuk dan bimbingan Tuhan. Beliau mendapat pewisik atau petunjuk agar meminta pertolongan ke India atau Jambuadipa. Kemudian diceritakan pertolongan tersebut datang dari sorga, yang dipimpin oleh Batara Indra dengan pasukan yang kuat dan persenjataan lengkap. Dalam penyerangan melawan Mayadenawa, pasukan sayap kanan dipimpin oleh Citrasena dan Citrangada. Pasukan sayap kiri dipimpin oleh Sangjayantaka, sedangkan pasukan induk dipimpin langsung oleh Batara Indra. Pasukan cadangan dipimpin oleh Gandarwa yang menyelidiki keadaan keraton Mayadenawa dengan mengirim Bagawan Narada. Menyadari kerajaannya telah terancam, Mayadenawa mengirimkan mata-mata untuk menyelidiki pasukan Batara Indra serta menyiapkan pasukannya. Ketika pasukan Batara Indra menyerang, pasukan Mayadenawa juga memberikan perlawanan. Namun pasukan Batara Indra unggul dan membuat pasukan Mayadenawa melarikan diri bersama patihnya yang bernama Kalawong. Karena matahari telah terbenam, peperangan pun dihentikan. Namun, licik Mayadenawa pada malam hari, ia menciptakan mata air yang beracun di dekat tenda pasukan Batara Indra. Agar tidak meninggalkan jejak, ia berjalan mengendap dengan memiringkan telapak kakinya, sehingga daerah itu kemudian dikenal dengan nama Tampak Siring. Keesokan harinya, banyak pasukan Batara Indra yang jatuh sakit karena minum air beracun. Melihat hal tersebut, Batara Indra segera menancapkan tombaknya dan memancarkan air keluar dari tanah
yang sekarang disebut Tirta Empul. Dan air suci ini dipakai memerciki para dewa sehingga tidak beberapa lama bisa hidup kembali. Dan semua pasukannya bisa disembuhkan. Pertarungan pun dilanjutkan dengan mengejar Mayadenawa. Ia pun beberapa kali mengubah dirinya menjadi Manukaya atau ayam, yang sekarang menjadi desa Manukaya. Namun Batara Indah terus mengejar. Kemudian ia mengubah dirinya kembali menjadi Buah Timbul, sehingga sekarang desa itu dinamakan Desa Timbul. Dan diteruskan menjadi Busung atau Janur. Sekarang daerah atau desa itu disebut Desa Blusung. Kemudian menjadi Bidadari, sehingga daerah itu dinamakan Desa Kadewatan. Dan menjadi Batu Para, satu batu padas bertama patihnya si Kalawong. Batu padas tersebut dipanah oleh Dewa Indra sehingga Mayadenawa dan patihnya menemui ajalnya. Darahnya terus mengalir membentuk sungai yang disebut Sungai Petanu. Sungai itu dikutuk oleh Batara Indra yang jika air sungai itu digunakan untuk mengairi sawah akan menjadi subur. Tapi ketika dipanen akan mengeluarkan darah dan berbau bangkai. Air Tirta Empul mengalir ke Sungai Pakirisan. Sepanjang aliran sungai ini terdapat beberapa peninggalan purbakala. Permandian Tirta Empul dibangun pada zaman pemerintahan Raja Sri Chandrabaya Singa Warmadewa, dan hal ini dapat diketahui dari adanya sebuah piagam batu yang terdapat di desa Manukaya yang memuat tulisan dan angka yang menyebutkan bahwa permandian Tirta Empul dibangun pada sasi Kapat tahun Caka 884 atau sekitar Oktober tahun 962 Masehi. Struktur halaman pura Tirta Empul sedikit berbeda dengan kebanyakan pura yang ada di Bali. Seperti letak dan bentuk pintu masuk ke halaman pura, namun struktur pokok atau dasar masih sama dengan pura-pura yang ada di Bali pada umumnya. Seluruh kompleksnya terdiri dari 3 halaman yang mempunyai fungsi tertentu. Hal ini sejalan dengan konsep makrokosmos, yakni pembagian atas lambang Triloka, yaitu Burloka atau bumi, Bufaloka atau langit, dan Swaloka atau surga, serta mengacu pada lontar asta Kosala Kosali yang di dalamnya terdapat sifat perwujudan arsitektur pura, yaitu Trihitakarana, Pancamahabhuta, dan Nawasanga. Ini tentu kaitannya dengan alam, manusia dengan kepercayaan umat Hindu, dan pengaruh dewa-dewa, serta mengacu pada ukuran anatomi manusia itu sendiri. Trimandala Putta Pura Tirta Empul. Di sini juga terdapat pohon beringin besar yang biasanya sebelum melakukan persembahyangan atau melukat ke dalam area pura, terlebih dahulu masyarakat Bali atau Hindu pada umumnya akan melakukan persembahyangan atau mengaturkan canang di area pura yang ada pohon beringin tersebut. Pada saat memasuki area Nista Mandala, terdapat Candi Bentar sebagai pintu masuk Pura Tirta Empul. Sama dengan halnya dengan Candi Bentar yang ada di Bali, bentuk Candi Bentar tersebut digunakan sebagai gerbang utama untuk memasuki area Pura Tirta Empul. Setelah memasuki Candi Bentar utama, pada sebelah barat terdapat sebuah kori yang dapat menghubungkan pelataran pura dengan koperasi desa selain 2 akses ini. Koperasi tersebut dikelola oleh Kelian Desa Adat Manukaya. Di dalamnya terdapat sebuah kolam ikan mas.
Pada area Jaba Sisi terdapat kolam pancuran permandian untuk melukat. Ini menjadi ciri khas tersendiri untuk Pura Tirta Empul. Terdapat 2 buah kolam persegi panjang dan kolam tersebut mempunyai 30 buah pancuran yang berderet dari timur ke barat menghadap ke selatan. Menurut tradisi, mempunyai nama tersendiri diantaranya pancuran pengelukatan, pembersihan, sudemala, dan pancuran cetik atau racun. Tirta pembersihan dan tirta pengentas merupakan pancuran yang tidak boleh dipergunakan untuk pengleburan. Salah satu pancoran yang berisi tulisan Tirta Empul biasanya digunakan masyarakat Bali atau Hindu. Airnya ditunas atau diminta dan dibawa pulang. Ini merupakan Pancaka Tirta. Tirta ini hanya digunakan untuk upacara atau hari-hari keagamaan tertentu. Jadi tidak sembarang pengunjung atau masyarakat lokal bisa memasuki area tirta ini apalagi digunakan. Ini merupakan bagian lain dari Jaba Tengah yang merupakan pancoran seperti yang dilihat. Tidak sembarangan orang bisa memasuki area ini karena ini merupakan area suci yang hanya dipergunakan untuk upacara atau hari-hari tertentu sesuai dengan ketentuan dari pengempon atau pengayong desa pura setempat. Koin-koin, banyak orang yang mempercayai apabila melempar koin ke kolam ini maka permintaan atau permohonannya akan dikabulkan. Yang sering disebut dengan kolam permintaan. Itu merupakan lingga, singa, dan lembu. Lingga Yoni. Tirta Cang ini merupakan sumber mata air suci yang dibuat oleh Batara Indra untuk menyembuhkan prajuritnya dari racun yang dibuat oleh Maya Denawa. Tirta Cang ini memiliki semburan air yang terus mengalir setiap harinya dengan debit air yang konstan, tetap meski sedang musim kemarau maupun penghujan. Prasasti Manukaya yang tersimpan di Pura Sakenan Desa Manukaya setiap 15 tahun sekali akan disucikan. Tidak sembarangan prasasti lain atau dari desa lain bisa masuk ke sini. Namun hanya prasasti Manukaya saja yang dibersihkan di Taman Suci ini setiap 15 tahun sekali. Yaitu Balai Pegat,
Ini merupakan Balai Agung sebagai tempat penyimpanan peralatan perlengkapan upacara di Pura Tirta Empul ini. Sedangkan ini merupakan Balai Pegat yang bertiang 8 atau saka kutus dan beratap ijo. Dan di sebelah barat terdapat Balai Pegambuhan bertiang 8 atau saka kutus dan beratap katu sirap hitam. Lingga Yoni Siwa ini merupakan tinggalan pertama kali sebelum adanya pura atau permandian yang ditemukan di Pura Tirta Empul ini. Lingga Yoni merupakan lambang kesuburan atau yang sering kita sebut dengan sebagai penciptaan atau kehidupan, yang merupakan simbol dari Siwa. Ini merupakan patung si lembu atau nandi, ialah sebagai kendaraan dari Dewa Siwa itu sendiri. Ada pula peninggalan lainnya yang bersebelahan dengan Lingga Yoni, yaitu singa, namun bentuknya sudah aus atau sudah tidak jelas karena faktor umur yang sudah terlalu lama. Pelinggih utama yang menjadi ciri khas dari Pura Tirta Empul adalah pelinggih Tapasana sebagai stana Dewa Indra. Pelinggih ini berbeda dengan pelinggih pada umumnya karena pada atasnya terlihat separuh dan ditumbuhi rumput yang dibiarkan tumbuh begitu saja. Hal ini membuat pelinggih tersebut membuat Tirta Empul berbeda dengan pura-pura yang lainnya di Bali. Dan pembangunan pelinggih tersebut dimaksudkan agar seluruh umat Hindu dapat bersembahyang dari segala penjuru mata angin dan tidak dibatasi satu arah seperti pelinggih-pelinggih pada umumnya. Para umat dapat bersembahyang dari sisi utara, selatan, barat, dan timur dari pelinggih Tapasana tersebut. Inilah utama mandala atau jeroan dari Pura Tirta Empul. Area utama mandala atau jeroan terdapat pelinggih utama yakni pelinggih Batara Indra yang disebut Tapasana. Saat masuki gapura jeroan, di sebelah timur terdapat Balai Pacanangan bertiang 12 atau sakaroras beratap ijuk dan digunakan untuk mempersiapkan sarana-sarana persembahyangan berupa canang dan lain sebagainya untuk kemudian dihaturkan pada pelinggih Tapasana dan bersembahyang, yaitu Balai Gong, Balai Pengantep, dan Balai Penanding, Sakodase, dan beratap sirap. Balai Pengantep memiliki tiang 8, Balai Penanding penandingan bertiang 6 atau saka 6 yang beratap ijuk. Di sebelah barat deretan balai-balai tersebut terdapat Balai Pesandekan yang berbentuk seperti wantilan dengan penutup atap genteng. Bagian utara atau di depan dari Balai Pecanangan terdapat 3 balai piasan yang masing-masing beratap ijuk dan bertiang 6 atau saka 6. Balai-balai tersebut dari berderet dari barat ke timur, yakni Balai Piasan Dewa, Balai Pengurah, dan Balai Pamereman. Dan di sebelah utara dari Balai Pawedan terdapat gedong mole-mole yang digunakan menyimpan peralatan keagamaan dan upacara. Jumlah tiang dan atapnya sama dengan Balai Pawedan.
Jadi dalam kegiatan KKL ini banyak hal yang kami temui, dan sebagai calon pendidik guru sejarah kami dapat mampu melihat secara langsung bukti peninggalan serta mendapat informasi yang akurat dari narasumber yaitu Bapak Alit, dan kami dapat membuktikan peninggalan atau bentuk bangunan arsitektur secara langsung dari narasumber yaitu penduduk setempat di sini tentang keberadaan prasasti Manukaya yang ada di Pura Sakyanan Desa Manukaya, bahwa yang tertulis di sana hanyalah kalau Raja Chandra Singha Warmadewa pada masa pemerintahannya Sasih Kapat tahun Saka 884 sekitar Oktober 962 Masehi membangun Pura Tirta Empul ini. Demikian sekilas tentang Pura Tirta Empul dari kelompok kami. Semoga tugas ini mampu menjadi bahan referensi, apalagi menjadi dokumentasi pembelajaran untuk kedepannya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon kritik dan saran, dan kami ucapkan terima kasih.